Jika iman kita termasuk jenis yang seperti ini, yang membuat kekuatan kita bertumbuh lewat iman, maka Allah akan mempercayakan lebih banyak talenta kepada kita. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang talenta, sebuah perumpamaan yang dicatat di Matius 25 ayat 14-30. Dan kita akan membahas tentang kuasa Allah yang datang dalam diri kita melalui iman. Mari kita perhatikan jumlah talenta yang diberikan kepada seseorang, tidak ditentukan dari awal atau ditakdirkan sebelumnya. Hal ini tidak bisa diartikan bahwa Allah sudah menetapkan bahwa seseorang akan menerima 5 talenta dan yang lain ditakdirkan menerima 2 talenta. Hal yang seperti itu sangat tidak alkitabiah. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang bisa maju sampai ke tingkatan Elia dan memiliki kuasa yang sama dengan yang bekerja di dalam diri Elia. Apa yang menjadi penentunya? Untuk menjawab hal ini, mari kita lihat Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia, yaitu Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kata-kata ia di dalam naskah perjanjian baru bahasa Yunani memiliki dasar kata yang sama dengan kata yang berasal dari kesanggupan dalam perumpamaan ini dan kuasa Elia di dalam Lukas 1 ayat 17. Ketiganya adalah kata yang sama, kata Yunaninya endunamo yang memiliki arti peningkatan kuasa. Saat Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadikan keturunannya sebanyak bintang di langit, posisi Sarah saat itu mandul. Hal itu membuat janji tersebut terlihat mustahil. Namun itu tidak membuat kepercayaan Abraham terhadap janji Allah menjadi goyah. Malahan ia tetap percaya. Jadi Abraham meningkatkan imannya. Dan Allah menyatakan kuasanya untuk mewujudkan janji tersebut. Dengan demikian kuasa ini datang melalui iman. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 22 kita melihat betapa Paulus memiliki iman seperti Abraham ini. Di sini Paulus sudah menjadi Kristen, tetapi namanya belum diganti dari Saulus menjadi Paulus. Sekalipun mengalami keberatan dengan penolakan yang kuat dari masyarakat, Paulus tidak bergeming. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kisah Rasul pasal 9 ayat 22. Kata-kata semakin besar pengaruhnya diterjemahkan dari kata Yunani yang persis sama dengan yang kita lihat di Roma 4 ayat 20, yaitu endunamo, yang berasal dari kata dunamis, yang berarti semakin besar, semakin kuat. Saulus menjadi semakin kuat. Paulus tidak memulai dari kekuatan atau kuasa yang sudah besar. Ia mengalami peningkatan kuasa melalui iman. Poin ini terus muncul di sepanjang perjanjian baru. Sebagai contoh, di dalam Efesus 6 ayat 10, akhirnya, jadilah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Filipi 4 ayat 13, di mana Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya Paulus sedang mengatakan bahwa Allah menambahkan kepadaku kekuatan atau kuasa sehingga aku dapat melakukan semua itu. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan Paulus kepada Yesus tidak terbatas. Ia benar-benar percaya bahwa Allah dapat melakukan segalanya. Jika iman kita termasuk jenis yang seperti ini, yang membuat kekuatan kita bertumbuh lewat iman, maka Allah akan mempercayakan lebih banyak talenta kepada kita. Sekarang kita masuk ke bagian utama dari perumpamaan ini. Di perumpamaan tentang 10 orang gadis, kita melihat bahwa cadangan minyaklah yang membedakan kelompok kedua gadis tersebut. Baik kelima gadis yang bijaksana maupun kelima gadis yang bodoh sama-sama memiliki pelita yang menyala. Dalam hal ini, tidak terlihat adanya perbedaan. Perbedaan kedua kelompok itu adalah bahwa 5 dari antara mereka membuat persiapan untuk jangka waktu yang selanjutnya. Memiliki cadangan minyak adalah pokok utama di dalam hal ini. Cadangan minyak mereka tidak menunjukkan manfaat pada saat-saat awal dan baru menjadi sangat berguna di masa berikutnya. Bagaimana cara kita memahami gambaran ini, yakni dengan mengungkap hal-hal yang tersembunyi di balik simbol-simbol tersebut. Ingat saja pada kata cadangan atau ekstra atau peningkatan. Itulah ide kunci di sini. Dalam perumpamaan tentang 10 orang gadis, setiap gadis membawa pelita yang hidup, yang berarti terang. Di dalam perjanjian lama, misalnya di Amsal,
Amsal 13 ayat 9, Amsal 20 ayat 20 dan 27, dan seterusnya. Pelita itu melambangkan kehidupan. Saat pelita itu padam, artinya orang tersebut sudah mati. Jika pelita itu menyala, itu artinya orang tersebut hidup. Kalau kita mengikuti penalaran ini, maka pelita adalah lambang dari tubuh manusia. Api melambangkan kegiatan dari orang yang hidup. Saat minyaknya habis, maka habis jugalah kehidupan seseorang atau apinya menjadi padam. Minyak sangat dibutuhkan bagi penyalaan pelita. Saat minyak habis, kehidupan orang itu juga habis, yang berarti api itu pun padam. Jika ini adalah gambaran yang kita dapatkan dari perumpamaan tentang 10 orang gadis tersebut, maka minyak cadangan itu melambangkan kehidupan yang ekstra atau cadangan kehidupan. Namun ini tidak berarti bahwa kehidupan itu sejak awal sudah ada pada ke-10 orang gadis tersebut. Minyak itu tidak berada di dalam diri para gadis itu. Minyak itu dibawa oleh mereka. Apa artinya? Di dalam perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan, satu perumpamaan dapat dipakai untuk menjelaskan perumpamaan yang lain. Bukannya memakai gambaran tentang cadangan minyak, Yesus sekarang mengubah gambaran itu ke dalam istilah talenta. Akan tetapi ide dasar dari perumpamaan ini sama dengan perumpamaan tentang 10 orang gadis itu. Setiap hamba memulai dengan menerima kepercayaan sejumlah uang atau talenta. Yang membedakan mereka adalah apakah mereka bisa menghasilkan lebih banyak talenta lagi pada saat dilakukan perhitungan nanti, yaitu pada saat penghakiman. Ini persis seperti cadangan minyak, dalam arti apakah Anda memiliki kelebihan nantinya? Jika Anda memiliki 5 talenta, maka paling tidak Anda akan menghasilkan tambahan 5 talenta lagi. Jika Anda memiliki 2 talenta, maka paling tidak akan ada 2 talenta tambahan. Dan jika Anda memiliki 1 talenta, tentunya diharapkan bisa bertambah dengan 1 talenta lagi. Karena hamba yang terakhir dalam perumpamaan ini tidak menghasilkan tambahan, maka ia berada dalam kesulitan. Ia dilemparkan keluar ke dalam kegelapan di mana terdapat ratap dan kertakan gigi. Jadi setiap orang harus menghasilkan tambahan. Lalu apa yang dilambangkan oleh tambahan talenta itu? Untuk bisa memahami gambarannya, mari kita bandingkan perumpamaan talenta ini dengan perumpamaan tentang uang mina. Perumpamaan tentang uang mina menekankan satu aspek dari kehidupan rohani yang jelas kepada kita. Suatu pokok nyata bahwa kita semua berangkat dari titik awal yang sama. Setiap orang mendapatkan 1 mina sebagai modal awal. Poin ini disajikan dalam banyak bagian Alkitab. Sebagai contoh, Kisah Rasul 11 ayat 17 berkata, bahwa kita semua memiliki karunia yang sebanding atau setara atau sama menurut terjemahan lain. Idenya adalah bahwa setiap orang menerima karunia yang sama di titik awal. Setiap orang memulai dengan 1 mina. Artinya kita menerima karunia kehidupan yang sama, yaitu Roh Kudus yang sama. Jadi Allah memperlakukan setiap orang dengan setara. Ia memberi mereka Roh Kudus yang sama, Injil yang sama. 2 Petrus 1 ayat 1. Sebagai contoh, misalnya sekelompok orang yang melakukan kebaktian di gereja pada hari Minggu. Mereka semua mendengarkan khotbah yang sama. Bagaimana bisa dari khotbah yang sama, firman Allah yang sama yang didengarkan oleh orang-orang itu di gereja dari minggu ke minggu, bisa memberikan hasil yang berbeda-beda? Yang satu bertumbuh menjadi raksasa rohani, sementara yang lain bertumbuh biasa-biasa saja, atau mungkin malah menjadi murtad. Mengapa bisa begitu? Bukankah itu ajaib? Hal ini termuat di dalam perumpamaan uang mina. Di sana ada orang yang menerima 1 mina, sama dengan yang lainnya, dan ia kemudian menghasilkan 10 mina pada saat perhitungan diadakan. Yang satunya memulai dengan 1 mina dan menghasilkan 5 mina, namun ada yang memulai dengan 1 mina juga, dan akhirnya malah uang tersebut bahkan disita. Ambil contoh kesekumpulan orang dari sebuah gereja yang dibaptis pada hari yang sama. Perhatikanlah hal yang akan terjadi pada mereka dalam waktu 5 tahun kemudian. Mereka terlihat memiliki semangat bagi Tuhan pada hari mereka dibaptis. Namun dalam waktu 5 tahun kemudian, perbedaan yang muncul bisa sangat menyolok. Apakah orang yang paling pesat pertumbuhannya ini mendengarkan Injil yang berbeda? Tidak. Mereka semua mendengarkan khotbah yang sama. Perbedaan penting terletak pada tanggapan mereka, dan itulah yang kita sebut dengan iman. Iman adalah tanggapan kepada Allah, dan tanggapan inilah yang menentukan kesanggupan atau kuasa yang akan mereka miliki nanti. Kuasa pada diri mereka mulai menunjukkan perbedaan, dan kuasa itu akan semakin jauh berbeda dengan berjalannya waktu. Paulus menggambarkan hal ini dengan istilah perlombaan. Kita berangkat dari titik yang sama. Saat kita mendengar aba-aba,
bersiap, mulai. Pistol diletuskan, dan kita mulai berlomba. Saling balap mulai dari titik awal yang sama. Setelah beberapa saat akan ada orang yang berlari di depan, ada di tengah-tengah, dan ada yang jauh tertinggal sedang berjuang dengan napas megap-megap. Begitulah jalannya perlombaan ini. Dari titik inilah Anda bisa melihat awal dari perumpamaan tentang talenta. Di suatu titik di antara awal dan akhir, berlakulah perumpamaan talenta ini. Karena saat itu, sudah ada yang memiliki 5, ada yang memiliki 2, dan ada yang tidak menghasilkan apa-apa. Itulah situasi yang tergambar lewat perumpamaan tentang talenta. Apakah orang yang memiliki 10 talenta itu akan tiba-tiba menghasilkan 10 talenta di hari perhitungan? Tidak. Ia memulai dengan 1 talenta di hari pertama, lalu bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu, dan setelah sebulan ia sudah memiliki 10 talenta atau 10 mina. Perbedaan antara uang mina dengan talenta tidak menjadi masalah di sini, hanya perbedaan bahasa. Ide penggambarannya tetap sama saja. Orang yang akhirnya memiliki 10 mina itu menghasilkannya dari hari ke hari. Di hari pertama ia memulai dengan 1 mina. Di hari kedua ia sudah mendapat hasil sedikit. Dan pada minggu berikutnya ia sudah memiliki 5 mina. Begitulah jalannya cerita ini. Di dalam kehidupan rohani segala sesuatunya berasal dari kasih karunia. Tidak ada hal di dalam kehidupan rohani yang tidak berasal dari kasih karunia. Seperti yang dinyatakan oleh Paulus, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Tetapi itu semua bisa terjadi dengan kerjasama dari kita. Iman Anda lah yang akan menentukan apakah Allah akan bekerja di dalam diri Anda atau tidak. Iman adalah faktor penentunya. Perumpamaan tentang uang mina menunjukkan seperti apa sebenarnya kehidupan Kristen itu di titik awal. Lalu perumpamaan tentang talenta ada di suatu titik di sepanjang kehidupan Kristen, di mana Allah mulai mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada kita. Anda akan mulai melihat terbentuknya tingkatan-tingkatan di dalam jemaat. Beberapa orang tumbuh menjadi pemimpin. Itu terjadi karena kapasitas rohani mereka meningkat seiring dengan peningkatan iman mereka. Sayangnya, ada banyak orang Kristen yang tidak berfungsi semestinya di tengah jemaat. Apakah hal itu terjadi karena Allah kurang baik terhadap mereka? Bukan. Itu terjadi karena tanggapan mereka terhadap Allah sangat kecil, atau bahkan tidak ada sama sekali. Jika orang itu bersedia mengatasi halangan di dalam diri mereka dan merespon kasih karunia Allah dan menyerah sepenuhnya tanpa syarat kepada Allah, maka mereka akan memiliki kuasa yang sama dengan orang-orang yang menjadi pemimpin rohani. Dan selanjutnya, Allah akan mempercayakan lebih banyak talenta, lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak karunia dan kuasa kepada mereka. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.